industri konstruksi apa kalian di Lampung Selatan maupun di provinsi. Nah, kami nanti juga akan info kepada provinsi supaya apa? SMK, Poltek maupun universitas itu diberdayakan. Bukan hanya setelah ini sertifikat selesai, goodbye. Nah, ini supaya ada informasi terkait game itu mendunia. Kita bisa mengetahui basic terhadap desain, basic terhadap bagaimana menghitung harga satuan, dan bisa digunakan di mana? Nasional. Jadi kalau adik-adik nanti punya pengalaman, punya kompetensi, seandainya dibutuhkan di Kalimantan, ini Kementerian PUPR, boleh Ibu ini mau klaim silakan, bahwa penunjukan ini bagian dari pembinaan bidang Jakon Lampung Selatan atau Kalimantan. Karena itulah fungsi pembinaan kami. Jadi nanti suatu saat Ibu memerlukan kerjasama dengan SMK, silakan. Itu bukan hanya semata-mata dari kami. Karena apa? Kita perlu dukungan semua kita kerja. Tapi bukan menjadi permasalahan. Tapi PSA memang masih terapkan. Tapi kalau contohnya Jepang, Bapak Ibu, itu tidak punya ijazah S1 S2, dites kerja lulus diterima nggak? Itu perbedaan. Kita masih mengacu pada persyaratan administratif. Jadi kita harus punya semangat untuk bagaimana melihat situasi dan kondisi bukan hanya sebatas sertifikat, tapi punya jam terbang. Nah, tambahan lagi, adik-adik, sekarang zamannya digital. Ya, pasti sehari-hari melihatnya apa? TikTok. Yang kedua akan dilakukan oleh penyempatan perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang terakhir akan dilakukan penyematan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang. Terhadap barang, termasuk nanti di masa konstruksi dan pemeliharaan. Jadi kalau bicara tahapan konstruksi itu dari perencanaan sampai pemilihan konstruksi sampai ke pengawasan pemeliharaan itu digitalisasi. Nah, ini izin SMK 2 mungkin nanti ada kuliah umum atau bahasanya Pak pembelajaran umum terkait building information. Dibekali yang namanya PKT, pemberian kompetensi tambahan. Nah, Kementerian PUPR hadir untuk tadi mencetak SDM di bidang konstruksi supaya kompeten, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa bersaing. Jadi adik-adik nanti kalau menerima sertifikasi itu bisa masa berlakunya berapa tahun? Coba ada yang tahu? 3 tahun, nggak apa-apa, kan berpendapat. Berapa? 5. Yang benar berapa? Ini berapa? 6 tahun ditambahin lagi. Orang bilang. Berapa? 5. Jadi yang benar berapa? 5 tahun. Lama. 1 periode. Dibekali yang namanya PKT, pemberian kompetensi tambahan. Nah, Kementerian PUPR hadir untuk tadi mencetak SDM di bidang konstruksi supaya kompeten. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa bersaing. Jadi adik-adik nanti kalau menerima sertifikasi itu bisa masa berlakunya berapa tahun? Coba ada yang tahu? 3 tahun, nggak apa-apa, kan berpendapat. Berapa? 5. Yang benar berapa? Ini berapa? 6 tahun ditambahin lagi. Orang bilang. Berapa? 5. Jadi yang benar berapa? 5 tahun. Lama. 1 periode.
Sebenarnya banyak Pak, minimal 2 tahun. Nanti ada lagi akhir tahun 2 lagi. Nah tapi apa? Bisa menjadi informasi tambahan. Itu ya. Jadi semangat. Nah dari sekarang buka itu dari YouTube, dari TikTok, building information modeling terkait dengan desain basic ya, banyak informasi. Mulai nanti Pak tadi usulkan kepada dinas pendidikan bagaimana kedepannya lab-nya Pak tadi, pendukung terhadap lab. Karena untuk informasi lab terhadap BIM itu minimal kapasitasnya 8 giga. Jadi kalau di bawah itu loadingnya lama. Seperti kayak mohon maaf, adik-adik SMK dikasih mata pelajaran kuliah loading. Karena apa?